Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Amma ba'du. Wa mata dilan ora teko ing ngawin ayatin sang ayat min ayati rabbihim sang ayat mirwake ilakan kecuali ana sapa wong akeh anha sang ayat rumu udina iku mengut. Wa idza qila nalikane den ucapno lagu maring wong akeh qala fuqara sahabat sing ngendikan sapa fuqara sahabat kira-kira sahabat lagu maring wong akeh anfiku mimma razaqakum mbok kowe sekali-kali sedekah minal amwali sing propro donya qala alladziina kafaru lil ladziina amanu isikan krana nyek diimbalan amanu anut ini. Ana ta kene mangan kita man ing wong lawe asa ulama ngersakno sapa Allah apa atama moko maring mangan sapa Allah ing man timuk takotikum ing dalem keyakinan sira kabeh ada iki. Maksude zaman dhisik iku wong-wong ya sono gerakan sedekah, tapi ketika ana gerakan sedekah malah didebat wong-wong melarat itu kersane pangeran, nak tak kei sedekah berarti aku ngrusak kersane pangeran, gak ora ngajar tadi. In antum maranati sira kabeh fi qaulikum dalam ucap sira kabeh lan amane kita dalik ma'am takotikum sintane keyakinan sira kabeh ada iki la fi dolalin itu yang dalam kesehatan mungkinin kan jelas bayinen kan jelas kualitas rifilan krana nyeplosno iki dikubrin lan kubure wong akeh mau kunatin utawi panggenan sing aku kaya kuwi Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar. Ngucap nuntut maksudnya mata iku kapan hadal wa'du tawi ikilah janji bibasi lan anane tangi sangka kubur. In kuntum lamun ana sira kabeh shadiqina iku wong sing bener kabeh fihi fil wa'di bibasi. Qala dawu sapa Allah taala ma yang guru na illa sayhata wahidah. Ma yang guru na ora padha ngenteni sapa kufar ay mayan tadziruna ora ngenteni sapa kufar illa sayhatan kecuali sak bungoan wahidatan kang siji. Wa ya ta sayhatul wahidah nafatu israfil iku tiupane malaikat Israfil. Niku lho meniup sangkakala al-ula kang pertama. Tak khudu kang ngalap apa sayhahum ing wong akeh. Wa hum khalite wong akeh ya khusimuna iku lagi para padu sapa wong akeh, lagi berdebat sapa wong akeh. Bitasdid lan tasdid. Asluhu te asline lafat ya khusimunu yahtasimun lafat yahtasimun. Nukilat den bida po harokat ta'i harokat ta'i lal kha'i maring kha wa udhimat. Lan den idghamna apa ikilah tak bisa di dalam sok. Wahum tegese utawa wong akeh ku fi ghaflatin ing dalem lali anha saking ikilah sayhah. Kita khosumen kelan tukaran para padu maksudnya wa tabayu'in lan jual beli wa akulen lan mangan wa subrenan ngombe wa beri dalikalan ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Wa fi qira'atin yakhsimu nakaya diribura ku ngafat ya diribun. Yakhsimu tegese madoni sobat ding sebagian wong akeh badon sebagian sendiri. Fala statiuna moko ora padha poso sapa ngake tausiatan ing ngekeki wasiat. Ayusu tegese ora kober ento paring wasiat sapa ngake wala ila ahli. Lan ora maring keluargane wong akeh yarjiuna bali sapa ngake min aswaqihim sanging pasar-pasare wong akeh wa aswalihim lan kesibukan-kesibukane wong akeh. Di kiamat itu wong ning pasar ora kober mulai sekali terjadi langsung kiamat. Kalian mutu nang balik mati sapa ngake tidak ing dalam sehat. Wa nufi khoran den tiup apa fisuri ing dalam sangkakala wa ti asuru qarnun nafqatisania iku sangkakalane tiupane jengokan sing kedua bil ba'si krana tangi saka kubur wa bena nafqata ini lan iku ing atarsian dua tiupan arbauna te 40 panesanatan taune. Jadi tiupan pertama wong sak donya mati, tiupan kedua ditangekno kabeh. Antara keduanya niku jarake 40 tahun. Faidan mengko nalikane mengkono, hum utawa wong akeh el makburuna tegese wong sing dikubur kabeh. Minal ajdasi sang pira-pira kuburan ayil kubure tegese pira-pira kuburan ila rabbihim. Maring pengirane wong akeh yang sipuna metu sapa wong akeh, ya surujuna tegese metu sapa wong akeh susuraten kelan cepet.
Qalu padha ngucap sapa ngakeh il kufaru tegese wong kafir minhum saking ikilah para manusa. Ngucape ya wailana. Utayal tabihi krana makna tambah ngelingno ya wailana duh cilaka kita halaka. Duh cilaka kita. Wa te wailun iku masdarun masdar. Lafi lakang ora ana fi'il mujud min lafzihi sange lafi lakang ora ana fi'il mujud lahu kedhe masdar min lafzihi sange lafate wailun. Ya wailana mam ba'atana mim marqatina. Mantai sapa iku ba'atana ngene sapa manna ing kita mim marqatina saking turu kita. Ya anahum krana sak temen ngake kanu ana sapa ngake bena nafota ini antarane tiupan loro una imina turu kabeh. Kami ada pura den siksa sapa ngake. Terus hada mawatir rahman. Hada utawi iki baksu tegese anane tangi sangka kubur ma perkara ila tegese perkara wa ada ingkang janjekno sop piye ing ladi sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman wa sadaqalan bener piye ing dalam ladi sapa al-mursaluna boro-boro para nabi akor padha ikrar sapa ngakeh finale yang faus kirane ora manfaat ing wong akeh pak ikrar wakila lan den ucapno pengene yuqalu lahum dalik yuqalu den ucapno lahum maring kufar padhalika dawuh hada ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalin. Ingkanat ora ana utawi iki kejadian iku ila sehatan kecuali bunguan wahidate yang siji. Faidan mung nalikane ngono gumte wong akeh jamiun utais kabehane kabeh ladena ana ing sanding ingsun. Indana tegese sanding ingsun mukhduruna den hadirna kabeh. Fal yauma mongko ing dalem iki dina latu zamu raden ngani ngoyo apa nafsu nawawaan sean kabar pisan. Saat itu enggak ada orang yang terzalimi sama sekali. Walat zauna lan ora den wales sapa fal yauma la tuzlamu nafsun say'a wala tuzlauna lan ora den wales sapa kabeh sira kabeh utawa nafsun kabeh ora den wales sira kabeh illa ma kuntum illa jazaa'u ma kecuali piwalese perkara kuntum kang ana sira kabeh iku tak malu nek nglakoni sira kabeh. Inna ashabal jannati satemene pira-pira penduduk swarga al yauma ing dalem iki dina iku fi syughulin ing dalem kesibukan fi sukunil ghin klan sukunil ghin syughulin wa dhammiha lan dhammai ghin syughulin amma saing perkara fi kang iku ing dalem ma ahlunari utawi penduduk neraka. Jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka. Mimma sing perkara ya taladaduna kang rasa enak sapa ahli jannah fihi ing dalem makaf bidatil abkari kok dene ngumpuli pira-pira prawan. La syughla. Ora ana ketungkul iku maujud, ora ana kesibukan iku maujud ya abuna kang payah sapa ahli jannah fihi ing dalem surga. Di anal jannah ta korona sak temene swarga iku lana surga iku ora ana repot iku maujud fihi ing dalem jannah. Penduduk swarga iku sibuk dalam kenikmatan, fakihuna tur enak-enakan kabeh, naimuna tegese nikmat-nikmat kabeh. Khobarun sanu te dawuh fakihun dadi khobar sing kedua li inna kedua inna. Wal awalu te khobar sing awalu fi suhulen iku lafat suhulen. Dadi inna ashabal jannati fi suhulen ing dalem kesibukan fakihuna tur iku seneng kabeh. Dadi suhulen pertama khobar, fakihuna napa khobar kedua. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqin. Hum utai penduduk swarga utai dapat dawuh hum iku mubtada'un mubtada. Wa azwajuhum lan pasangan-pasangane ahlul jannah fi dhilalin iku ing dalam iyup-iyupan. Jam udzullatin utai lafadz dhilal jam' lafadzullah. Au dhillin tu jam' lafadzillin. Utai dawuh fi dhilalin khobarun dadi khobar. La tusibu tegese ora mekenani ing wong akeh apa asam susrengenge la tusibum apa asam susrengenge alal aro iki kang ing atase pira-pira padi-padi iku namane padi-padi jamu arikaten iku jamak wawa utawi arikah utawa wawa utawi iki ku asariru iku ranjang fil hajalati ing dalam hajalah iku maknane padi-padi sing dienggo nganten iku ana apa cara mriki hajalah pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat napa penganten itu awil furusi utawa nikmat ing dalam permadani fiha fil jannah mutaqiuna khale tunggu santai kabeh khobarun sane telafat mutaqiuna khobar kedua muta'alliqun kang dita'alluqno muta'alliqu ala kang dadi muta'allaqu ala kang dadi ta'alluqe lafat ala
Maksudnya ngeten, mereka lungguh santai alal araiki. Jadi mutaqiuna dadi muta'alake lafadz napa? Alal araiki. Mereka duduk santai alal araiki. Lahum tetap kedue penduduk swarga fiha ing dalam jannah faqiatun ta entuk keenak-enakan. Walahum lan iku tetep kedhe ahli jannah fiha ing dalam jannah mau te apa wae ya dauna kang angen-angen sapa ngake. Jadi penduduk swarga angen-angen apa saja kesampaian. Ya taman nauna tegese kang angen-angen sapa ahli jannah. Dan iki sing penting salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun utawi napa kalimat salam utawi pernyataan selamat mubtada unti dapat salam mubtada. Qalan Khalid den ucapno fil qauli tegese den ucapno utawi khobaruhu kang utawi khobare salam mir rabbir rahim saking pangeran kang akeh welase bihin lan ahli jannah. Ayaqulu tegese dawuh sapa Allah lahum maring ahli jannah salamun alaikum rupane dawuh salamun alaikum. Iki cerita-cerita sing gampang-gampang ya. Nah sampean kepengin paham ben Gus Warga kok ora rasane no. Kok angel menerangno. Pokoke ning swarga iku kepenak napa? Saya sama nak terangno swarga niku wis pokoke swarga. Ora usah bayangno mlebu swarga. Dimulai sakniki. Ya nak ya khisimun ngaten wae kan apa ketika terjadi kiamat niku tak khuduhum wa hum khisimun. Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa? Apik. Sehingga bayangane pangeran niku sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku wis mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, tok debat gini. Padahal napa? Organisasi napa? Perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia itu tukaran. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Iza arot ta'asulha fasta'id dalil harfi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir, terus kayak nggak punya apa-apa, ayo damai wae. Kamu kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwallah. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus buatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Gamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika iku digawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Kata dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih itu dibojo ayu cek elek. Nak ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak buka dhuwit ra tak gawe. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ra digawe iku wis ora usah terangno iku opo.
Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu, aku fikih ini ra cocok. Apa omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kire-kire itu pancen wis ora entuk jatah kelon karena ra iso nafkahi gitu. Itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kire kok polahan, napa? Kire kok polah. Kalau nak kira kudu ganteng, jadi orang untuk jatah, sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nak wis kira elek, ya wis nelongso perkarane memang. Jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafa nih hakim, hakim suami saya kira itu boleh, dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun, di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh itu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden ibu geger, rebutan masjid geger, bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah, torekoe paling bener itu ya geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Besu sak PT nak seneng dalan ya geger. Kalau sering pak besu balapan itu kadang bisa nopo sak PT, sak PO. Karena nanti bayangannya pangeran itu belum mesti terjadi. Yang pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum yakhisim. Jadi penoramen yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangetan. Wahum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin masyur. Mesti manusia itu di mental takhosum, saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Ali, ana awaluman yatsu baina yaday rahmanil khusumah, dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-citane dene. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru no. Dibule bareng lapor kok alah wah ya nyoro. Sayyidina Ali bede wae anak gue wis lapor dibule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa iku wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adam itu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Jadi pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil mbek Habil ya ribet mbek dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Wis kunane kuno wedok mari ribet. Gak ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya wis ribet wis dinikmati wae napa? Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang. Itu ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supirnya takoi, mau piye? Tak pidato ini bingung cara. Nak dijawab ra bingung kecewa dia. Dia jawab wah bingung sedanten. Wah, sewenang itu iso turu. Karena memang konflik itu manusia terus seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini, tapi ratu tas bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta ya, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja penak. Madikman ke salat terus. Maksudnya madikman ke salat terus lah ono gajine. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji muadzin
digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imami dhewe, koma dhewe. Terus macam-macam. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine terus. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama enggak? Misalnya saya partai ikhlas, setuju enggak biar imam itu ikhlas? Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus digaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis masuk wong kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhsin. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat. Mana akhirnya imam gak bangga. Surga ngimami wangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Nanti sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang ngutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas timbang nopo. Mana kula nu bingung saiki hafid mulai digaji, ustaz digaji, kula bingung ngerti takoki. Oh berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustaz. Wah ngerti takoki. Jenengan termasuk setuju apa enggak? Muni setuju kok didik uang kedunya. Muni ra setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mending ini, wong alim ra iso mikir dunia ini baca begini. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab melatih ustadz seneng duit ya apa? Nentang ustadz untuk rezeki itu, ya apa? Ustadz fakir ya akeh tenan. Nah, gua kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Mulane wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustadz kan tidak keramat. Gak keramat bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi ndak ini cerita wakil Simon. Seman setuju enggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo ngaco. Setuju ora? Loh, setuju kabeh. Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Ya. Terus gue setuju hafid rada duit. Mungkin ya, jadi sebelum si Agung. Jadi memang kebaikan saja bisa Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Madinah. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Madinah apa enggak? Bagian sahabat enggak, kita di Madinah, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau. Mekah Madinah sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting enggak? Penting. Efeknya meninggalkan Mekah. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Madinah. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali akhirnya sakan al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat kok nguyai segoro, sing wis sampai harus ditinggal. Misalnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa soha. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya, buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus dia jawabmu biar. Jadi dalam kebaikan saja ada kayak gue misalnya, dia hukumnya dolan mbek kanca traktir ya apik. Dia hukumnya nraktir kanca nganggo jatah belanjane bojo. Elek. Akhirnya jare wong lanang-lanang yono dhewe wis ono jatah bojo atau jatah kanca. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahumnya khisi. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat tidak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Ada yang bagus. Ada ini nak adzan juga banter-banter. Ngerameni tonggo. Nak niat sholat ora usah adzan nak isteko. Sing sitok yo ora kudu banter ben sian. Sing sitok mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok, sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis nek milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid tuh wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan diam. Tapi ranggo sound system wong zaman itu, tapi banter ya. Tapi sing rameni lah, intinya sing rameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi, saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya merasakan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana. Betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak dulu jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosa pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah wong pangeran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosa jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya kisimun dalam kebaikan saja. Jibril orang kondangi itu buantai malaikat-malaikat yang masyhur. Siapa yang nggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong neng ini mbek Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhan, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Yo nak kowe njuk tulung tak tulung. Tidak, saya tidak minta tolong sama kamu. Mungkin aku bodoh makhluk. Enak wani ngomong dengan Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya aku rambe aku sing nulung. Kue kondo aku tak kadakno pangeran. Jare malaikat Jibril. Jare Nabi Ibrahim. Lo nak soal pangeran, soal kondo gue pirsa. Artinya ngene lho, podo kekasih pangeran ya bantah-bantahan aja jenenge wong maksudnya. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana anak partai politik geger biasa, Jibril geger Nabi
biasa. Nanti kesebenarnya takoki mungkar nakir kudu wani ben seru napa? Takoki marbuka kula guru TPQ. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marbuka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malah kali. Ben ngerti. Itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik tuh gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pengiran Gusti, malaikat jenengan kandhani iki ambek guru tauhid kok takoki marbuka. Akhirnya pengiran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono iku coba takoki. Lucu dong guru tauhid kok takoki. Sesuai Kanjeng Nabi pisan takoki waman nabi uga. Malah perkara tok. Kanjeng Nabi Muhammad terus takoki waman. Iya tapi pun Nabi malah takoki waman Nabi. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang ngalami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena pasti bila-bila nah angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi juga. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat itu di kitab Nurul Dolam itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasep mukasafah. Mau kepengen roh mletene Umar zaman ning dunya ngruwung disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Mergo pikirane Sayyidina Ali Umar tuh ning dunya kenangane anggere wong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasep. Kasep itu ya mukasafah lah. Mukasafah tawalam. Itu di dunia wali biasa, nak kira tahu bangken. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah, Umar mati, kabudut, tunggu nih begini, minta kasep, tawanan, Umar tangi turu, tangi ke kuburan Sewante. Karena akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Sayyidina Ali ini tidak no, wajahnya itu kalbidril goli, kaya ompreng jenowo nyala, pokoknya seru. Tidak Ali kalah iki kiok karena rasane kiok. Ternyata apa? Buar mungkar nakir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Mungkar nakir mulai mikir. Urung nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Weroh aku, wah aku biasa gue jalalan ngalor idul. Boleh cari muka anak, jajal moco. Ya repot. Jawab ya, kan gue wodok, raton moco. Kan mau gue wodok. Akhirnya karena akhirnya nangis nih pengiran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Gitu. Kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah ada tidak segarang itu. Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu ning akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhsi. Itu enggak bisa, sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati rahab. Gremeng padahal niate silaturahim. Itu ada organisasi perdamaian, kira-kira di internalnya banyak konflik ya? Banyak, padahal jenenge organisasi perdamaian.
Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk damai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang dia dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dulu. Betapa ada idealnya dunia untuk damai saja harus perang. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Apa damai harus perang. Harus paling tidak punya alat. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhizun. Sampai pas kiamat ini cek wahum yakhizun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyak lah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debatnya Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi toh. Negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol juga cari Kiai Indonesia. Mandek man ke sholat terus lah no gaji ini. Akhirnya kan, malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Orang Indonesia tetap sholat tampung. Tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, Gus saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan juga bingung. Muni setuju didik uang material, muni rasa setuju. Mosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa sing khusyuk muni setuju. Terus bosan dia nebek melarat tuh. Ayo setuju orang. Nah aku wong alim ada takdir. Suara kena dipikir itu ya suara kena dipikir. Ya karena tadi wahum yakhizun apa? Wahum yakhizun. Itu sudah seperti itu. Mohon terus. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala. Imtazil yauma. Niki oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal muslimun terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu tegese lan dawuh sapa wa taala dawuh imtazil yauma imtazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna he wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ya angsal mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa, yang penting jaga imannya karena wajib terpisah mbek wong kafir itu nak wis teng akhirat imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu alil mu'minin indahtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Tadi asal tidak harbi, asal kafir yang tidak muslim. Karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu yang haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayan tunggu haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimun itu nanti napa? Guys gak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna ya eling-eling. Saya punya sekian cerita ya supaya sampean tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik itu. Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir kowe mbek Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab.
Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng iki cah daleme dekne mestine penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah iki jenenge Suwaibah napa Al-Islamiyah. Cara Jawa wis ora usah ngewangi aku nduk ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena iya lho kekasih pangeran di rumah Abu Lahab. Musa di rumah. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Jawaban Abu Lahab protes, "Kulo nate ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku iki." Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Aku dunyane sapa?" Dunyane jenengan yo wis masalah yo apa? Pangeran santai wae. Tapi nek aku ya bayangno wong saleh kudu steril ka wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahir Kanjeng Nabi ini sing manitiani. Abu Lahab. Wis ngono biasa wae. Urip wis biasa wae. Mesti biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki wis minallah. Pokoke taluk mek pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunia wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh koyok salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang iktikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Waksi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya dungo ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah. Itu anak kue dongo itu mikir awakmu dewi. Mulane dongo mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, engko ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang sekarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Aku kan gak kontribusi ning agama rapati ya dongo. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, donga-donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno ora wis. Pangeran yo paling wis tidak sithik ngono cukup ngono. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya Abdul Hasan Asyadili itu. Kalau dongo itu jaluk emot swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Oh, aja. Mana jare pangeran muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu berbeda. Di akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habib yang ngarang Sintipuro. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi bayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi
wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi fiski. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu, aduh, saya termasuk orang yang enggak saya loh. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak tuh sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Wa sholli ala sayyidina Muhammad nurul kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik malah kadang orang misalnya ala Muhammad Pak ala Muhammad muni Sayyidina aja di soal ya, misalnya terus baru kutungannya apa? Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang-kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau dia nyifati Allah coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Itu sudah berapa itu nyifati ini? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah bi hajati wa gremen gitu. Seramu tuh kan. Jangan gak bakat wali. Antara kula iku sisen dene. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Ati aku amin tapi amin kuwi barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimat ini? Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kaya bambayi bicara diwajika azimi sultani la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika min Allahumma sholli haqi jabarutika wa bihaqqika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'matu. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sakti. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak lakal. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghalu husana ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenang. Jadi makhluk aneh, jadi hubungan mbek pangeran itu aneh. Tapi jangan bakat wali semuanya itu begini semuanya. Ya dok ngono kok mari wali kakian malah ke elit. Nah, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya maca sholawat ping 100 juga ada salah ya. Biar giling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sifat-sifat sing keren, bacalah sholawat berapa 100 cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh menurut saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. Ojo kok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 1. Berarti gimana ditakoki pangeran? Kowe nyebut kekasihku piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono-ngono. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau
redaksi sholawat dari yang mujinya Nabi lebih apa? Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Ta'ala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakal mlebu swarga barokah syafaatnya Nabi akhirnya mlebu. Kira kelar korban Nabi tahu korbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab sayyi hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati jenis alihima anittum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kiai kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur, Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu juga nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min athari sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasul. Makanya kita tetap mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan tidur. Timahum tiwujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud terus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Di apa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang ini? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putih. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, artinya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu dia monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kue jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan. Bu ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti
Ya sampean kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahih. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang Pak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Udah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delalah yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Soalnya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabas. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri kan. Komnas yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun kusah sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana-mana pepes terus dulat-dulit tok. Iku sok ben ya kelap. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik si mahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Karena kamu kok yakin sih maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok Kanjeng Nabi digoleki ya ini. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nek iso soleh dhewe sakit Nabi itu tuh goleki endi umatku sing kelap-kelip begitu. Dicari di sana. Imma langsung dituruti Allah, wa imma dibasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya Rabbul mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak isore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%,
Berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kok ada semangat Pak. Padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok, ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan. Yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona. Ya Allah, saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya. Dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting. Makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Dan Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi. Itu termasuk doa yang sering saya baca karena saya takut kelap-kelip tadi. Ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi. Apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap. Apa dihitung nurnya saja? Instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin. Meskipun gelap-gelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya. Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak. Jadi gak wong sore iso ngaji podo. Abu Bakar ya gitu. Ana wong poso sunat kok nyediakno buka, dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat. Itu embernya dipecahi, Bang. Ditanya, "Kenapa gitu? Apakah kamu akan menyaingi Ramadan?" Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Jadi ya biasa saja kalau puasa sunat kok wah buka kolak opo. Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu. Nah kabeh gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung. Iya kok menjegal gitar wudhu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudhu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen itu gak sembunyi kan. Malaikat panitia kan dia tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu di sholat sama tidak sholat itu, misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama, sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu ya, jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas, nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa, Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha.
Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdul bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha di sweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu kok mbok lakoni bedino? Awas nampak lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Mau itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi Kira usah anut ilmu itu bahaya jadi sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan biar kamu tahu nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggal. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya. Kamu harus tetap wudu dan sholat karena nggak boleh fardu ditinggalkan meskipun nanti harus iadah karena sholat kamu tidak dalam keadaan celana kamu najis boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh karena kalau fardu itu darurat memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nangis. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa mukmin dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misau sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin indahtilati. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin biye lan al mukmin. To rujuk balik boten apa. Maksudnya rujuk itu awalnya kisah indahtilati mukminin bimlan kufar atau kufar yang mukmin. Alam ahad ilaikum ya bani adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kuming sira kabeh ya bani adam ayo bani adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani adam Allah ta'budu setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeranku ijek kanut setan nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tuti tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah wong setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di anut ya pangeran mergo Allah wali di dunya wal akhirah. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in.